Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisnu Firmansyah balik lagi, dan kali ini kita akan ngobrolin soal pemeriksa keimigrasian. Penasaran kan? Let's talk about pemeriksa keimigrasian. Ya, seperti kalian tahu, di tahun 2021 ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membuka seleksi calon pegawai negeri sipil atau seleksi CPNS untuk pemeriksa keimigrasian. Nah, pemeriksa keimigrasian itu apa sih? Nanti kita akan bahas ya, karena tahun ini Kemenkumham hanya membuka 95 lowongan untuk pemeriksa keimigrasian yang disebarkan di seluruh Indonesia. Yang kalau di data ini ada 75 putra di kategori umum, 15 putri di kategori umum, dan juga ada 5 putra di kategori putra-putri Papua dan Papua Barat, yang artinya jumlahnya adalah 95 formasi di seluruh Indonesia. Nah, kalau teman-teman ini memang pengen mendaftar ini, perlu diketahui strateginya ya, seperti apa. Nanti akan dibahas di strategi pendaftaran CPNS di video lainnya ya. Kita akan bahas full tentang soal pemeriksa keimigrasian, karena masih banyak yang bertanya-tanya, pemeriksa keimigrasian itu tugasnya itu apa sih sebenarnya? Dan kenapa dibuka dengan lulusan SMA ya. Jadi pemeriksa keimigrasian ini dibuka untuk golongan 2 ya, yang mana golongan 2 itu standarnya adalah minimal SMA ya. Jadi untuk lulusan SMA atau yang lebih tinggi pasti bisa ya, karena banyak yang nanya juga, kalau S1 boleh nggak sih, D3 boleh nggak sih, D1 boleh nggak sih daftar? Boleh, tapi tetap harus ada ijazah SMA-nya ya, harus dilampirkan. Pemeriksa keimigrasian itu tergabung dalam rumpun jabatan fungsional tertentu ya, atau JFT. Nah, mungkin banyak yang belum tahu sebenarnya saat ini PNS itu sendiri terbagi dalam 2 jabatan fungsional. Jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu. Jabatan fungsional umum itu seperti yang kita tahu, yang 4 tahun sekali naik pangkat pasti ya, karena itu otomatis. Nah, tapi geraknya atau pekerjaannya mungkin terbatas dan tidak bisa leluasa. Akhirnya adalah ini yang namanya jabatan fungsional tertentu yang memiliki kekhasan atau spesialisasi pekerjaan tertentu sehingga bisa lebih leluasa untuk bergerak dan bekerja lebih maksimal. Tapi nggak bisa otomatis naik, karena JFT ini harus mengumpulkan angka kredit, atau bisa dibilang ya, kalau kita kerja itu nanti ada nilainya gitu ya. Kalau kita kerja nanti akan dinilai, nilai itu yang dikumpulkan, dan nilai itulah yang akan digunakan dalam kenaikan pangkat. Begitu juga untuk kenaikan jenjang. Nanti akan kita bahas juga kenaikan jenjang ini yang akan tidak hanya dengan nilai, tapi juga harus melalui uji kompetensi lagi dan uji kompetensi lagi. Oke, kita bahas dari pengertiannya dulu ya. Kalau kita baca di Permenpan nomor 48 tahun 2018 ini yang terbaru ya. Pemeriksaan keimigrasian adalah kegiatan pelayanan keimigrasian dalam mengatur lalu lintas orang yang masuk atau keluar dari Indonesia, serta pengawasannya meliputi pemeriksaan dokumen keimigrasian, intelijen, dan penindakan keimigrasian, pengendalian rumah detensi imigrasi, dan pengolahan informasi keimigrasian. Sedangkan jabatan fungsional pemeriksa keimigrasian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pemeriksaan keimigrasian. Di mana pejabat fungsional pemeriksa keimigrasian yang selanjutnya disebut pemeriksa keimigrasian adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pekerjaan pemeriksaan keimigrasian yang tadi sudah dijelaskan. Pemeriksaan keimigrasian ini apa sih? Ya, dan pemeriksa keimigrasian ini masuk dalam kategori golongan 2 ya, kalau di PNS 2A, B, C, dan seterusnya. Karena pemeriksa sendiri ini nanti akan ada beberapa jenjang. Ada 4 jenjang jabatan fungsional pemeriksaan keimigrasian, yaitu adalah pemeriksa keimigrasian pemula 2A ya, kemudian pemeriksa keimigrasian terampil atau pelaksana, pemeriksa keimigrasian mahir atau pelaksana lanjutan, yang tadi 2B, yang ini 2C, dan yang 2D adalah pemeriksa keimigrasian penyelia. Nah,
kalau nggak salah jenjangnya seperti itu ya. Jadi jenjang JFT-nya dengan golongan yang di PNS-nya itu sejalur gitu ya, atau satu jalur gitu. 2A-nya pemula, 2B-nya terampil, 2C-nya mahir, 2D-nya penyelia, seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga mungkin nggak bisa naik jenjang, tapi tetap bisa naik pangkat gitu ya, dengan angka kredit. Karena untuk naik jenjang sendiri ini tidak hanya angka kredit, tapi juga dilakukan yang namanya uji kompetensi. Nah ini yang nanti akan menentukan bisa nggak sih nanti naik dari pemula ke terampil, atau dari terampil ke mahir gitu ya, atau dari mahir ke penyelia, seperti itu. Nah kalau dibilang ini tugasnya apa aja, cukup banyak ya. Bisa dibaca lagi di Permenpan RB nomor 48 tahun 2018. Kalau dibacain di sini habis waktu ya, karena kita akan membicarakan masalah gejai. Masalah gaji ya. Nah, gaji golongan 2 ya, karena pemeriksa keimigrasian adalah golongan 2. Seperti kita tahu, gaji PNS di seluruh Indonesia ini sama ya, kalau yang berdasarkan pusat gitu ya. Jadi untuk golongannya ini semua gajinya itu sama. Untuk gaji ini untuk secara golongan dulu ya, karena nanti untuk jabatan fungsional tidak akan ada yang namanya tunjangan kinerja, ini beda lagi ya. Secara golongan 2 itu setiap jenjangnya itu beda. Nah kita akan bahas dari penerimaan pertama dulu ya, karena kan teman-teman akan mendaftar tahun ini, dan kalau diterima pertama kali ini gaji pokoknya berapa sih? Gaji pokok golongan 2 ini seluruh Indonesia sama ya. Di seluruh Indonesia ini sama. Untuk golongan 2-nya A, B, C, D itu sama semuanya. Yang membedakan adalah masa kerjanya, nanti beda-beda ya, karena mungkin ada yang golongan 2A tapi mungkin sudah, karena dia dari golongan 1 dulu atau apa gitu, nanti dia akan beda gitu dengan penerimaan yang pertama, karena ada kenaikan itu tadi ya, kenaikan gaji berkala dan sebagainya dan sebagainya. Untuk golongan 2A ini penerima pertama adalah 2.022.200. Golongan 2B adalah 2.208.400. Golongan 2C adalah 2.301.800, dan golongan 2D adalah 2.399.200. Itu adalah gaji pokoknya. Nah, kalau nanti pemeriksa keimigrasian karena masuk pertama kali dapatnya berapa sih? Ya yang 2A, 2.022.200. Kalau kita ngomongin soal tunjangan kinerjanya itu beda lagi ya, karena tunjangan kinerja ini ada peraturannya lagi tersendiri. Oke, nah untuk pemeriksa keimigrasian ini merupakan kelas jabatan 5, 6, 7, dan 8 ya. Dalam artian pemeriksa keimigrasian pemula ini adalah kelas jabatan 5, pemeriksa pelaksana ada 6, mahir itu 7, dan penyelia itu 8. Gajinya juga beda-beda, karena untuk yang pemula adalah tunjangan kinerjanya adalah 3.134.250, yang pelaksana adalah 3.510.400, kemudian yang mahir 3.919.950, dan juga penyelia adalah 4.590.150. Nah, selain itu juga masih ada tunjangan jabatan ya. Kalau tunjangan jabatan itu nanti beda lagi. Nah, kalau tunjangan jabatannya itu sendiri, yang pelaksana adalah 360.000, yang lanjutan atau yang mahir adalah 450.000, dan yang penyelia adalah 780.000. Nah, kalau dihitung-hitung maka nih ya, dari gaji pokok ditambah dengan tunjangan jabatan ditambah dengan tunjangan kinerja, maka akan dihasilkan angka sebesar, nah ini adalah penerimaan atau gaji penerimaan pertama sekali untuk pemeriksa keimigrasian. Kurang lebihnya segitu ya, jadi nanti mungkin ada perubahan atau ada lebih kurangnya, ada tunjangan lain yang tidak terhitung, belum tahu juga ya, tapi sekitar itu. Nah, kalau memang dirasa ini sangat cukup, jadi perlu diketahui gaji pemeriksa keimigrasian dari Sabang sampai Merauke semuanya sama. Yang membedakan adalah mungkin nanti ada tunjangan kemahalannya berbeda-beda ya. Sebagian bisa nggak dapat, tapi setahu saya yang dapat hanya di Papua untuk tunjangan kemahalannya. Dan untuk tempat lainnya sama. Jadi
silahkan diperhitungkan sendiri ya. Saya pun juga untuk analis keimigrasian seperti saya di Soekarno-Hatta, mungkin dengan yang di Jogja, dengan yang di Semarang, dengan yang di Medan, dengan yang di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, semuanya sama. Hanya saja di Papua mungkin dapat tunjangan kemahalan, atau di tempat lain juga mungkin mendapatkan insentif ya, seperti kalau berhasil mewujudkan predikat WBK, WBBM, seperti itu juga akan pada tambahan. Kalau saya tambahannya dari MC, dari voice over, gitu-gitulah, itu juga menjadi tambahan karena itu diperbolehkan ya, selama tidak berhubungan dengan politik atau tidak mengganggu pekerjaan utamanya. Gitu. Nah, gimana nih kalau dari teman-teman sendiri? Kira-kira sanggup nggak nih membantu Indonesia untuk menjaga kedaulatan menjadi pemeriksa keimigrasian, atau kayaknya yang penting jadi PNS deh, karena pemeriksa keimigrasian itu juga cukup seksi ke depannya ya. Sebagai jabatan fungsional tertentu, tentunya ini akan menjadi sebuah tantangan untuk kita, di mana akan merubah paradigma atau mungkin semuanya pandangan tentang PNS, dimana PNS mungkin katanya nggak bisa kerja ini itu. Kita tunjukkan PNS zaman now atau mungkin PNS masa depan akan berbeda, kinerjanya semakin bagus. Dengan masuknya orang-orang yang bagus seperti kalian semua ini akan membuat negara kita bisa berkembang lebih baik lagi. Oke? Wisnu ucapkan semangat dan juga selamat mencoba untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Direktorat Jenderal Keimigrasian, tentunya menjadi pemeriksa keimigrasian di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Wisnu tunggu ya. Siapa tahu nih bisa gabung bareng di kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Soekarno-Hatta. Kalau Wisnu masih di situ ya, kalau enggak ya sampai ketemu lagi nanti di kantor-kantor yang lainnya. Wisnu Prasa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you next time.